Bab 992. Tidak akan berkhianat. Ho Tin Zeng tidak menyangka sama sekali, dirinya yang rela berkorban demi keluarga kerajaan Bai bisa-bisanya membuat Raja Bai curiga pada dirinya. Awalnya ia sudah membuat keputusan, mau mati pun, ia juga tidak akan menyerah kepada keluarga kerajaan Guan. Bahkan ia juga membuat keputusan untuk mati demi membuktikan kesuciannya. Keuntungan yang disebut Raja Guan juga sangat menarik untuknya. Kini kemampuannya sudah mencapai puncak alam raja. Jika bisa mendapatkan sedikit bimbingan dari pendekar alam dewa, ia percaya dirinya bisa mencapai setengah langkah ke alam dewa. Raja Guan pun sudah bilang, asal ia menyerah, maka pendekar misterius itu akan memberinya sedikit bantuan dalam bela diri. Bahkan keuntungan yang begitu besar saja, ia sudah mau menolaknya. Namun sekarang Raja Bai bisa-bisanya menganggap dirinya berkhianat. Ho Tin Zeng, kalau aku tidak salah tebak, Raja Guan pasti sudah berjanji memberikan keuntungan yang tidak dapat ditolakmu, jadi kamu baru bekerja sama dengannya, dan berakting di depanku, kan? Raja Bai terus memaki. Ho Tin Zeng tertawa mengejek, ternyata, bagi Raja Bai, aku adalah seseorang yang begitu tidak berhati ya. Hang. Raja Bai tertawa sinis, kamu benar-benar menganggap dirimu itu penting. Bagiku, kamu hanyalah anak buahku saja. Kalau bukan karena kamu memiliki kemampuan puncak alam raja, kamu kira aku peduli kamu. Keluarga kerajaan Guan ingin aliansi keluarga kerajaan kita membayar 1 triliun, aku bisa memberitahumu dengan jelas, untuk nominal ini, aliansi keluarga kerajaan kita mampu membimbing pendekar setingkatmu. Kalau begitu, mengapa aku harus menghabiskan begitu banyak uang untuk menebus pengkhianat keluarga kerajaan Bai seperti kalian? Ho Tin Zeng hanya merasakan hatinya yang menangis sedih. Ternyata, majikan yang ia perlakukan setia selama ini, memandang dirinya seperti itu. Tidak hanya Ho Tin Zeng saja, bahkan para pendekar yang ditunjuk aliansi keluarga kerajaan lainnya juga menunjukkan wajah sedih. Mereka tentu saja mengerti, selain keluarga kerajaan Guan, 4 keluarga besar raja lainnya tentu saja sudah beraliansi. Jika Raja Bai saja tidak ingin mengeluarkan uang untuk menebus orangnya, maka beberapa raja lainnya juga jelas sekali tidak ingin menghabiskan uang menebus mereka. Seperti yang dikatakan Raja Bai, 1 triliun sudah cukup dipakai aliansi keluarga kerajaan untuk melatih 50 orang pendekar puncak alam raja. Sedangkan mereka hanya 20 orang saja, bahkan masih ada beberapa yang baru mencapai alam raja tahap akhir. Yang paling penting adalah keluarga kerajaan sama sekali tidak percaya mereka. Baik, kalau begitu, sejak hari ini, aku Ho Tin Zeng bebas dari keluarga kerajaan Bai. Lain kali kematian keluarga kerajaan Bai tidak ada kaitan lagi denganku. Ho Tin Zeng tiba-tiba membuka mulut berkata. Detik ini, harapan terakhirnya terhadap keluarga kerajaan Bai sudah sepenuhnya menghilang. Saat memandang ke arah Raja Bai lagi, tatapannya pun hanya tersisa ketidakacuhan. Raja Bai, kamu yakin kamu ingin menyerah akan orang-orang ini? Raja Guan lagi-lagi muncul dalam video, dan berujar dengan ekspresi menyeringai, beberapa orang ini adalah pendekar elit keluarga kerajaan kalian, apakah kamu mau menyerah begitu saja? Diam kamu! Raja Bai berseru kesal, mau bunuh mau tebas, terserah kamu, mereka hanyalah sampah yang sudah mengkhianati aliansi keluarga kerajaan, kita tidak sudi menerimanya. Tapi, kamu dengar baik-baik, sejak hari ini, aliansi keluarga kerajaan dengan keluarga kerajaan Guan sudah menjadi musuh. Tunggu kita bertemu lagi, maka itu akan menjadi musnahnya keluarga kerajaan Guan. Raja Guan hanya tersenyum tipis, sama sekali tidak terancam akan kata-kata Raja Bai. Bagaimana dengan raja-raja lainnya? Apakah kalian juga seperti Raja Bai, memilih menyerah anak buah kalian? Raja Guan tidak peduli Raja Bai lagi, melainkan memandang ke arah beberapa raja lainnya dan terkekeh berkata, aku boleh beri diskon untuk kalian, jadi 200 miliar saja per keluarga kerajaan. Tidak hanya 200 miliar, mau kamu mengembalikan para pengkhianat itu secara gratis pun, keluarga kerajaan Sui juga tidak akan terima. Sebaiknya kamu bunuh mereka, kalau kalian tidak bunuh,
kita juga tidak akan melepaskannya. Raja Sue juga ikut berkata. Raja Chao dan Raja Ma juga ikut berkata, Raja Guan, kamu dengar ya, tunggu kita ketemu lagi, itu akan menjadi hari di mana keluarga kerajaan kalian musnah. Haha, baik, kalau begitu, aku tunggu aliansi keluarga kerajaan kalian memusnahkan keluarga kerajaan Guan. Raja Guan terbahak-bahak berkata, kemudian langsung keluar dari ruang rapat daring itu. Kalian semua sekarang sudah lihat, bukan? Merekalah raja yang kalian ikut dengan setia. Ketika kalian ada bagian yang bisa dicurigai, mereka pun memilih kalian mati, daripada menginginkan kalian. Raja Guan terkekeh, kemudian pandangannya menyapu ke-20 pendekar keluarga kerajaan yang kasihan itu, lalu mendadak berkata lagi, aku boleh memberitahu kalian dengan pasti, aku sama seperti mereka, jika kalian ada orangku dan terjadi hal yang sama, aku juga memilih untuk menerima kalian, dan lebih memilih kalian mati di luar. Selesai berkata, Raja Guan tidak banyak berkata lagi. 20 pendekar aliansi keluarga kerajaan kini memasang raut wajah mengejek diri sendiri. Pandangan mereka juga tampak sedikit putus asa, tampaknya rasa kecewa terhadap keluarga kerajaan mereka. Detik-menit berlalu, dan 5 menit sudah terlewati. Hiton Zeng yang sejak tadi terdiam seketika mendongak memandang Raja Guan. Kamu bilang, Tuan itu ingin kita menyerah kepadanya. Hotin Zeng bertanya, asal kita mau menyerah, maka ia mau membantu kita menaikkan tingkat bela diri. Setelah ia menanyakan itu, 19 pendekar lainnya juga langsung menunjukkan wajah semangat. Alam dewa adalah alam impian mereka semua. Awalnya mereka masih menaruh sedikit harapan terhadap keluarga kerajaan yang mereka miliki, namun kenyataannya malah menjatuhkan mereka dari harapan. Keluarga kerajaan yang mereka ikuti dan berusaha seumur hidup bisa-bisanya menyerah akan mereka. Karena mereka sudah putus hubungan dengan keluarga kerajaan, maka di depan sana masih ada kesempatan untuk mereka mendekati alam dewa, bagaimana mungkin mereka tidak semangat. Bahkan mereka sudah lupa akan konten yang dibahas Raja Guan bersama 4 raja keluarga kerajaan besar. Jika aliansi keluarga kerajaan tidak dapat membayar mereka dalam 10 menit, mereka akan terbunuh. Raja Guan langsung tersenyum dan mengangguk pelan, tentu saja. Tapi lihat kalian mau atau tidak. Tentunya, kalian semua sudah melihat kemampuan Tuan itu. Tingkat kemampuan yang terlalu jauh, ia tidak akan tertarik. Bagi yang kemampuannya tidak mencapai puncak alam raja, mungkin sudah tidak ada harapan lagi. Mendengar ucapan Raja Guan, ke-7 pendekar puncak alam raja tampak sangat semangat. Untuk 13 pendekar alam raja tahap akhir, malah satu-satu memasang wajah kecewa. Tapi Tuan itu juga beritahu, kalau kalian mau bekerja di bawahnya dengan setia, meski kemampuan kalian sekarang ini baru alam raja tahap akhir, mereka juga mau membantu kalian. Raja Guan tiba-tiba tertawa lagi dan berujar. Kali ini, wajah ke-13 pendekar alam raja tahap akhir pun tampak terengah-engah, dan hanya tersisa ekspresi semangat. Kita mau bekerja untuk Tuan. 13 pendekar alam raja tahap akhir itu buru-buru berkata. Duar. Detik selanjutnya, 13 pendekar alam raja tahap akhir satu-satu berlutut satu kaki di lantai, dan berteriak berkata, kita semua mau bekerja di bawah Tuan, tidak akan ada pengkhianatan. Setelah mereka saling berpandang, ke-7 pendekar puncak alam raja pun ikut berlutut satu kaki di lantai, berujar serentak, kita semua mau menjadikan Tuan sebagai majikan kita, tidak akan ada pengkhianatan. Mereka tahu pendekar misterius itu terus diam-diam mengamati mereka dari belakang. Pernyataan mereka ini, Tuan itu pasti akan melihatnya juga. Bersambung. Bab 993. Tidak ada rencana. Melihat 20 pendekar puncak alam raja dan alam raja tahap akhir yang berlutut di lantai, Raja Guan pun hanya merasa tercengang. Apakah ini adalah kehebatan dari seorang pendekar alam dewa?
Padahal siapapun dari 20 pendekar ini pernah menjadi penguasa salah satu wilayah, namun kini mereka sama-sama menyatakan kesetiaan mereka akan seseorang. Apalagi, dari 20 pendekar ini juga ada 7 orang yang setingkat dengannya, puncak alam raja. Hingga detik ini juga, ia baru menyadari bahwa taruhannya menang. Duar. Raja Guan yang awalnya masih berdiri di samping seketika berlutut satu kaki, sehingga lantai marmer yang kuat seketika menghancur. Raja. Melihat tingkah Raja Guan, beberapa pejabat tinggi keluarga kerajaan Guan di sekitar juga langsung tercengang. Ia itu raja keluarga kerajaan Guan mereka, dan kini bisa-bisanya juga berlutut satu lantai. Apakah ia ingin menunjukkan kesetiaannya kepada keberadaan si muda itu juga? 20 orang aliansi keluarga kerajaan yang tengah berlutut, juga sangat tercengang. Tuan, aku juga mau menjadikan Anda sebagai tuanku, aku tidak akan berkhianat untuk seumur hidup. Raja Guan berlutut satu kaki, dan berujar kencang. Saat ini, dalam aula besar sangatlah hening. Hati setiap orang masih sangat tercengang. Apalagi 20 pendekar aliansi keluarga kerajaan itu yang semakin serius, bahkan Raja Guan saja sudah menyatakan kesetiaannya terhadap pendekar misterius itu. Dan hanya keberadaan seperti itu saja yang pantas mereka ikuti. Tak. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki nyareng, 21 pendekar elit yang dipimpin dengan Raja Guan pun mulai semangat. Mereka semau tahu jelas, siapa yang datang kemari. Dengan cepat, sebuah bayangan pemuda memasuki ruang rapat. Saat bertemu dengan Jerry Yang, 20 pendekar aliansi keluarga kerajaan satu-satu memasang wajah kebingungan. Bagi mereka, keberadaan seseorang yang masih belum muncul sama sekali dan memindahkan patung singa setinggi 2 meter ke hadapan Hotin Zeng yang hampir saja membuatnya menjadi daging cincang, setidaknya adalah seorang senior bela diri yang sudah berusia 7-8 tahun. Namun sekarang ini, malah datang seorang pemuda berusia 27-8 tahun. Mereka sama sekali tidak percaya, bahwa orang misterius kemarin itu adalah pemuda di hadapan mereka. Tuan, Anda datang. Ketika 20 pendekar aliansi keluarga kerajaan tengah kebingungan, Raja Guan berujar dengan wajah penuh hormat. Semuanya bangunlah. Jerry yang mengangguk pelan, kemudian berkata. Seketika aula besar itu terbalut dengan aura mengerikan. Detik selanjutnya, adegan yang membuat 20 pendekar keluarga kerajaan tercengang terjadi. Mereka hanya merasakan tubuh mereka sendiri yang ditarik oleh sebuah kekuatan yang lembut. Para pendekar aliansi keluarga kerajaan yang masih sangat curiga akan Jerry Yang, detik ini juga tidak ada yang curiga lagi. Seorang pendekar yang bisa menarik mereka dengan aura sendiri tanpa menyentuh mereka, bagaimana mungkin adalah tokoh biasa. Bahkan di antara mereka saja, ada beberapa yang merupakan pendekar puncak alam raja, juga tidak mampu melakukan itu. Maka hal ini hanya bisa menunjukkan bahwa pemuda di depan mereka itu adalah pendekar misterius yang tidak pernah muncul sebelumnya dan menekan mereka. Sekarang aku kasih kalian pilihan terakhir lagi. Pilih aku membebaskan kalian, atau lain kali mengikutiku. Sekalinya memilih mengikutiku, bagi siapapun yang berani berkhianat, aku pasti akan membunuh orang itu dengan tanganku sendiri. Dalam seketika, tekanan yang mengerikan menutupi setiap orang. Bahkan Hotin Zeng yang sudah mencapai puncak alam raja pun ada dorongan untuk berlutut di bawah tekanan mengerikan itu. Sedangkan untuk 13 pendekar alam raja tahap akhir, mereka semakin gemeteran, sekujur tubuh pun basah karena keringat dingin. Detik ini, hati mereka mendadak muncul sebuah pikiran buruk. Jika Jerry yang ingin membunuh mereka, maka hanya dengan sebuah pikiran, mereka pun bisa langsung mati dimanapun. Sekarang, beritahu pilihan kalian semua. Jerry yang memunggungkan tangan berdiri di tempat, bagai dewa yang diterpa cahaya ilahi, sembari memandang dingin para pendekar dan bertanya. Duar. Kali ini, 21 pendekar puncak alam raja dan alam raja tahap akhir termasuk Raja Guan pun berlutut ke lantai bersamaan, bahkan melirik Jerry yang sekilas saja tidak berani. Kita semua bersumpah mati untuk mengikuti Tuan, kita tidak akan berkhianat selamanya.
Para pendekar berseru serentak dengan suara yang mengguncang dunia. Orang-orang keluarga kerajaan Guan yang awalnya masih memandang dari samping pun tidak tahan berlutut di atas tanah tanpa kendali. Seketika satu aula itu penuh dengan orang-orang yang berlutut, dan tubuh setiap orang juga gemetar pelan. Ini adalah tekanan dari seorang pendekar alam dewa, mana mungkin orang seperti mereka bisa menahannya. Baik, dari hari ini, kalian semua adalah kawanku. Jerry yang langsung berujar lantang, kemudian menarik kembali auranya. Hingga detik ini, para pendekar baru merasa tubuh mereka lebih lega, dan mereka satu-satu pun tampak sangat semangat. Sekarang mereka bisa memastikan bahwa pemuda di depan mereka ini adalah seorang pendekar alam dewa yang sesungguhnya. Melihat satu Kyushu, ada berapa pendekar alam dewa lagi? Mungkin hanya di 4 perbatasan wilayah perang, 4 keluarga kekaisaran besar Kyushu dan juga keluarga seni bela diri legendaris yang tidak diketahui lokasinya baru memiliki pendekar di tingkat itu. Dalam kediaman Raja Guan, di sebuah rumah mewah. Jerry yang duduk di sebuah kursi utama, sedangkan Raja Guan berdiri di samping, sambil membawakan air sendiri. Dalam satu Kyushu, orang yang bisa membuat Raja Guan membawakan minuman, mungkin juga hanya Jerry yang seorang. Tuan, tebakan Anda benar semua, aliansi keluarga kerajaan ternyata benar menyerah akan pendekar-pendekar ini. Raja Guan memandang Jerry yang penuh hormat dan berkata, sejujurnya, benar-benar harus terima kasih kepada aliansi keluarga kerajaan yang mendatangkan 20 pendekar untuk Tuan. Permintaan Raja Guan yang mana meminta aliansi keluarga kerajaan untuk membayar sejumlah nominal besar, tentu saja merupakan perintahnya Jerry Yang. Jerry yang tersenyum tipis, untuk 4 raja keluarga kerajaan, mana ada yang tidak angkuh. Mereka sangat mudah curiga, sekalinya Hotin Zeng muncul dalam video, maka bisa saja mereka curiga. Apalagi waktu Hotin Zeng memiliki harapan tinggi akan keberadaan keluarga kerajaan Bai, hanya saja ia tidak akan menduga sama sekali, bahwa ia hanyalah seekor anjing. Sedangkan aku malah mau membantu untuk meningkatkan kultivasi mereka. Dibanding dengan seekor anjing, mereka memilih menyerah, tidak sulit bukan? Raja Guan terus mengangguk dan berujar dengan penuh hormat, Tuan hebat sekali. Jerry yang memandang Raja Guan kocak, sejak kapan kamu juga menjadi seorang penjilat? Wajah Raja Guan seketika memerah, sembari berkata dengan tidak tahu malu, aku ini bukan menjilat, melainkan mengatakan yang sesungguhnya. Sudahlah, jangan banyak cakap lagi, dan mari bahas urusan serius. Senyuman pada wajah Jerry yang seketika memudar dan mulai berujar dengan serius. Raja Guan seketika menjadi gugup, dan berhati-hati bertanya kepada Jerry Yang, apakah Tuan ada sesuatu yang dibutuhkan? Awalnya aku ingin memusnahkan semua aliansi keluarga kerajaan, tapi siapa sangka, keempat raja itu malah tidak datang kemari sendiri dan hanya mengeluarkan sebuah aliansi kecil. Jerry yang berujar serius, adanya pelajaran hari ini, seharusnya aliansi keluarga kerajaan tidak akan berani menyerang keluarga kerajaan Guan begitu mudah. Kalau aku jat mereka, aku akan melepaskan keluarga kerajaan Guan untuk sementara waktu dan berpindah target ke kota Yan. Sekalinya mereka menguasa kota Yan, maka mereka bisa mewarisi Dewa Emperor juga. Sekalinya aliansi keluarga kerajaan mewarisi desa Emperor, keluarga kerajaan Guan pasti bisa dimusnahkan lagi. Mendengar ucapan Jerry Yang, raut wajah Raja Guan seketika berubah dan bertanya, Tuan Yang, asal Anda maju, Anda pasti bisa menguasai kota Yan. Orang yang pantas mewarisi desa Emperor juga hanya Anda saja. Aku tidak akan mewarisi desa Emperor. Di bawah harapan Raja Guan, Jerry yang tiba-tiba menggeleng kepala. Mendengar ini, Raja Guan langsung memasang wajah terkejut. Tuan Yang, Anda tidak ingin mewarisi desa Emperor. Bersambung.